Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ini ada sebuah informasi yang sangat-sangat penting dan memang sangat krusial sekali. Dan kabarnya benarkah Pak Prabowo baru bersedia menerima PDI Perjuangan jika memang Hasto out, kemudian yang menjadi ketumnya adalah Puan Maharani. Ini tentu saja menyita perhatian kita semua, di mana kita memang disuguhkan dengan drama politik antara pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Di satu sisi, Megawati merasa seolah beliau ini adalah senior. Beliau ingin ditemui oleh Prabowo. Dan di satu sisi lain, Pak Prabowo pun merasa beliau adalah memiliki jabatan strategis. Kurang strategis apa? RI 1 dan Ketua Umum Partai Gerindra yang kita tahu bahwa Gerindra menjelma sebagai partai terbesar di Republik Indonesia. Kemudian kita berpikir bahwa sepertinya saling menunggu ini terjadi di antara kedua ketum tersebut. Namun jauh sebelum Pilpres 2024, tentunya kita mengenal Pilpres 2014. Sangat jauh sekali ya. Jadi begini rekan-rekan, awalnya 2014 Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra dan calon presiden dari Gerindra memang berpikir PDI Perjuangan akan mendukung partainya untuk pencapresan Prabowo Subianto karena di Pilpres sebelumnya Gerindra mendukung PDI Perjuangan. Namun apa yang terjadi? Manuver Megawati Soekarno Putri sangat-sangat di luar dugaan. Megawati menaikkan Joko Widodo yang untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Tentu saja berbenturan langsung dengan perjanjian batu tulis yang memang telah disepakati oleh kedua partai ini. Jadi di Pilpres 2014 ada aroma-aroma pengkhianatan yang sangat kental. Namun kita move on kembali ke tahun ini. Tahun ini memang menjadi titik balik dari PDI Perjuangan sepertinya di mana partai yang memenangkan pemilihan presiden secara berturut-turut 2014-2019 harus menerima kekalahan yang sangat-sangat telak di Pilpres 2024. Salah satunya adalah sepertinya faktor Jokowi sangat terlihat. Ketika Jokowi sudah tidak lagi di keluarga besar PDI Perjuangan, kita melihatlah bagaimana penurunan simpati dari masyarakat kepada partai tersebut. Namun tentu saja untuk menyelamatkan citra partai tentunya harus dibuat gebrakan-gebrakan. Baru saja kita berpikir gebrakan, kita dihadapkan dengan situasi yang lagi-lagi tidak ideal untuk PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Harun Masiku, kemudian tidak hanya itu, politisi lainnya pun ikut dicekal oleh KPK. Selain itu, ada yang lebih parah adalah ex-politikus senior PDI Perjuangan, Bang Effendi Simbolon, menyarankan atau mendesak Megawati Soekarno Putri untuk segera mundur. Ini tentu saja polemik dan badai terus bertubi-tubi datang pada PDI Perjuangan. Tentu saja pada saat ini kartunya ada di Puan Maharani. Apa yang ingin beliau lakukan untuk partai? Langsung kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Kan ke PKS lalu P3 dan sebagainya yang tadinya bukan satu kubu Kim lah gitu. Yang paling angel ini kan memang yang PDIP ini kita tahu gitu. Dan sejak itu kemudian kan berkembang isu bukan kali ini aja bahwa ya ini lagi diatur. Sejak itu lagi diatur terus sampai terakhir ini ya lagi diatur terus. Itu kan posisinya kan. Jadi present continuous gitu loh. Lagi diatur terus. Itu faktanya. Itu kan faktanya. Nah kemudian akhir-akhir ini kan dikaitkan dengan persoalan yang menurut saya menjadi point of analysis, yaitu sprindik Hasto yang jatuh tempo gitu lah, akhirnya dikeluarkan. Menurut saya pun point of analysis di sini sebagaimana sudah kita diskusikan bahwa di titik inilah sebetulnya koalisi Pak Prabowo mengambil sikap tegas. Itu menjadi menu, ingat kita diskusi menggunakan istilah bahasanya Pak Dasko bahwa Pak Dasko ngomong ini udah dari Maret pada saat mereka lagi mengatur itu menunya sudah siap, tinggal waktunya saja dan tempatnya. Nah, menu itu bukan soal nasi goreng, bukan hal-hal yang sentimental seperti itu. Nah, kemudian sejak sprindik itu menunya bertambah nih. Tadinya barangkali tidak dihitung menu ini, tapi sekarang menunya ditambah, yaitu PDIP tanpa Sekjen Hasto. Itu menjadi menu yang nggak bisa ditawar. Nah, kita udah diskusi soal ini ya. Mengapa demikian dari sisi
posisi Hasto sebagai anak sulung Mega yang ingin menjadi ketum sementara dan terus menyuarakan DFK kan, karena ingin menarik PDIP ke dalam posisi politik yang oposisi untuk kepentingan yang bersangkutan. Nah ini yang saya kira juga menimbulkan sekarang belakangan dari internal PDIP juga kegamangan gitu loh. Nah menu ini nggak bisa ditawar dan saya kira tidak terjadinya pertemuan-pertemuan dalam versi yang belakangan. Banyak orang mengira bahwa seolah-olah Megawati posisinya lebih di atas gitu, yang lebih perlu ketemu Pak Prabowo. Tidak, dua-duanya harus merasa perlu ketemu dan dua-duanya punya persyaratan, punya menu. Nah, sayangnya menu yang Hasto ini udah nggak bisa ditawar sekarang. Itu terbukti dari tidak terjadinya pertemuan-pertemuan yang tadinya diharapkan, kan biasanya dihubungkan dengan momen-momen kan, kayak HUT, PDIP, lalu hari ulang tahun Mega. Itu yang terakhir, dua yang terakhir lah. Itu kan nggak terjadi. Malah Pak Prabowo pergi ke India kan. Jadi nah, itu soal menu itu Bang, itu menarik itu. Kan kalau dalam pembicaraan kita sebelumnya ini supaya kan banyak mungkin pendengar yang atau pemirsa yang belum jelas maksudnya menu yang dimaksud oleh Bang Yosef apa. Kan kalau dulu menu yang dinyatakan Pak Dasko itu kan dalam analisis Bang Yosef kan keberlanjutan. Jadi menu itu adalah jadi Pak Prabowo bisa bersedia bertemu Megawati asal Megawati setuju dengan menu yang ada, yaitu bahwa Prabowo dengan Jokowi itu satu paket. Iya. Ini adalah bagian dari keberlanjutan Prabowo dengan Gibran itu sebagai manifestasinya gitu. Nah betul. Sekarang dengan perkembangan terbaru menunya nambah gitu ya, bahwa Hasto betul. Harus out gitu. Iya. Bang Yosef bisa dijelaskan begini? Ya, jadi kalau sebelumnya kan narasi DFK-nya itu kan Salawi. Oke, ya. Bisa macam-macam, apapun pokoknya Salawi kan. Itu kan sebetulnya informasi fitnah dan kebencian ya. Ya, yang line to take-nya kan ujungnya Salawi, salah Jokowi gitu kan. Iya, semua salah Jokowi, ya. Ya, narasinya bisa macam-macam, konteksnya bisa macam-macam, tapi sebetulnya di balik itu adalah menu itu bahwa Prabowo dan Jokowi ini bagaimana? Ini kan jadinya seperti begini. Kita pernah diskusi bahwa mereka sendiri nggak bisa mendefinisikan presensi atau kehadiran Jokowi dalam koalisi ini. Yang jelas tidak lagi secara fisik karena kan beliau nggak ada konteksnya lagi. Tapi apa yang mereka inginkan? Apakah pemikirannya yaitu visi Indonesia Emas 2045? Apakah Gibran yang harus dikeluarkan apa gitu loh, itu kan nggak jelas. Jadi seperti mereka memberikan sinyalemen, tapi yang disuruh cuci piring koalisi Pak Prabowo gitu loh. Ya kita maunya begini ya, Anda selesaikan. Seolah-olah jadi seperti itu karena mereka sendiri nggak jelas kan. Tapi terus saja menjual Salawi ini dalam berbagai macam partitur gitu ya. Nah, ini menjadi dialektis kalau menurut saya. Akhirnya sekarang berbalik dari mereka ingin tanpa Jokowi, sekarang justru posisinya adalah oke, kita ketemu tanpa Hasto tadi, PDIP tanpa Hasto dengan alasan yang sangat jelas karena kepentingan sekjen ini adalah menarik PDIP keluar menjadi oposisi kan, dengan segala penjelasan yang sudah kita bahas dalam edisi sebelumnya. Kepentingan pribadi sekjen ini sebagai anak sulung yang dipercaya ya. Nah ini nggak bisa karena merusak kan. Nah, kalau kita bicara oposisi kan kita nggak bicara Hasto Ansih, kita kan bicara jaringannya juga ya. Civil society-nya kita kan udah tahu sendiri kan, civil society-nya siapa aja. Lalu kalangan budaya yang mereka sebut budayawan itu siapa aja. Ini kan terus saja. Nah ini harus dihentikan. Jadi satu PDIP baru, ya kita pernah pakai istilah ini, yang tanpa Hasto, itu menu. Take it or leave it sekarang. Jadi jangan dikira Mega berada di posisi atas, tidak. Saya kira Ibu Mega sekarang lagi berpikir keras. Dan kalau kita kaitkan dengan momentum, memang sebetulnya yang kita harapkan itu terjadi, indikasinya adalah pada saat HUT PDIP, sekjennya di PLT-kan ke pihak lain, tapi itu kan nggak terjadi. Ini akan menunjukkan bahwa Ibu Mega masih gamang dan bisa juga disimpulkan masih ingin menyelamatkan
anak sulungnya ini. Ya, ya. Dan itu yang membuat menu itu belum bisa dipenuhi. Jadi jangan dikira yang nggak mau ketemu dalam konteks terakhir-terakhir ini hanya Ibu Mega, bukan. Yang nggak mau ketemu juga Pak Prabowo. Kalau Anda nggak setuju dengan menunya, ya kita juga nggak perlu ketemu. Nah ini menarik nih Bang, pembacaan seperti ini. Karena kan kalau yang beredar, tadi Bang Yosef menyebut ini ada pengamat atau analisis atau mungkin spekulasi media ya. Yang beredar bilang bahwa meskipun mereka secara fisik belum bertemu, tapi sudah ada Zoom atau fit call antara Bu Mega dengan Prabowo, dan kemudian salah satu poin dari pertemuan Zoom dan atau fit call itu adalah Hasto tetap jadi tersangka tapi tidak ditahan gitu. Jadi tadi yang Bang Yosef sebut itu, jadi Hasto tidak jadi ditahan atau belum ditahan itu adalah hasil dari pertemuan antara Bu Mega dengan Prabowo gitu. Pertemuan Zoom atau fit call gitu. Jadi padahal ini kalau pakai analisis Bang Yosef tadi justru kebalikannya gitu. Gimana nih Bang? Jadi intinya pertama ya, Zoom itu kan kita nggak pernah confirm secara meyakinkan bahwa itu terjadi gitu loh. Itu kan disuarakan. Yang confirm adalah bunga anggrek yang dikirimkan kan. Tapi itu kan lebih courtesy aja gitu ya, karena memang masih ada keperluan untuk bertemu. Tapi bahwa syarat PDIP ini kan, pertanyaan bagi PDIP sekarang kan in or out. Ini kan ada hubungan dengan di 2029 mereka mau kemana. Faktanya kan kinerja mereka kan dari 2019 kan grafik trend line-nya kan turun. Nah sekarang di 2024 ini menuju 2029 mau dinaikin atau dibiarin turun atau ya sideways saja kinerja suaranya ya. Ini kan pertanyaan serius. Ini kan performance indicator partai manapun termasuk PDIP. Nah, in or out tadi masuk ke dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu punya konsekuensi terhadap pertanyaan eksistensial ini. Grafiknya mau dinaikin, mau sideways saja atau mau turun. Itu saya kira aja. Untuk sisi koalisi sekarang sudah menjadi terang benderang bahwa menu yang nggak bisa ditawar adalah PDIP tanpa Hasto. Itu nggak bisa ditawar. Karena fakta yang jelas terang benderang sejak Pilpres itu, terutama sejak confirm bahwa Kim ini menang, kan terus saja dimainkan narasi-narasi yang sifatnya merongrong gitu ya oleh kubu Hasto dan jaringan sipilnya. Ini yang harus diberhentikan. Nah sekarang pilihannya juga sebetulnya di Ibu Mega, karena ada dua cara. Cara yang tadi Anda sebutkan, jadi nggak bertentangan, yaitu Ibu Mega sendiri memutuskan bagaimana Hasto mau diposisikan, atau pemerintah yang memutuskan dengan melanjutkan ini dan Hasto diposisikan di balik terali besi. Jadi posisi tawarnya kalau dari sisi ini justru yang mengatur ini pemerintah, Pak Prabowo, on the upper hand. Di upper hand itu justru malah Prabowo dalam konteks ini ya. Jelas sekali. Ya. Jadi silakan berpikir sekarang. Nah kalau kita lihat dari, ya kita nggak tahu bagaimana respon Bu Mega terhadap menu yang diajukan oleh Pak Prabowo atau koalisi Kim dan yang terkait dengan pemerintah ya. Tapi kalau kita lihat responnya Bu Mega, misalnya sebagaimana terindikasi di pidato Bu Mega beberapa hari lalu Bang, di acara, saya nggak tahu acara PDIP lah. Ya. Intinya Bu Mega bilang bahwa PDIP itu dia nggak menyangka Ganjar akan 16% gitu loh. Dia mau berguru dengan pihak yang bisa membuat Ganjar itu kok bisa, Ganjar Mahfud kok bisa 16% gitu. Intinya Bu Mega itu kayak denial gitu ya, bahwa bisa dikalahkan. Jadi kalau PDIP dan Ganjar Mahfud itu kalah jadi 16%, itu pasti ada rekayasa. Ada rekayasa, ada mastermind kecurangan, pokoknya narasi itulah yang membuat mereka jadi seperti itu. Gitu. Faktanya
menurut Bu Mega nggak seperti itu. Jadi kan ini kan masih kayak narasinya Hasto ini. Iya. Bahwa ada mastermind kecurangan yang membuat suara Ganjar Mahfud 16%. Gitu. Jadi ini semuanya rekayasa menurut Bu Mega. Nah, kalau dilihat seperti itu, ini apa? Fenomena Bu Mega out of touch dengan reality atau apa? Saya nggak tahu, semacam self deception gitu ya. Dia delusi atau ilusi bahwa dia ini invincible gitu, tidak terkalahkan gitu. Hanya rekayasa dari pihak luar lah, rezim lah atau parcok lah yang bisa membuat mereka seperti sekarang. Gimana menurut Bang Yusuf? Ya, kalau kita nyambung sama yang barusan kita diskusikan, ya. Itu jelas menunjuk, lepas dari soal psikis tadi yang sudah kita bahas, tapi itu jelas menunjukkan posisi pengaruh sekjen ini masih kuat. Itu narasinya kan Salawi sebetulnya kan? Iya, betul. Rekayasa itu siapa yang bikin kan? Kira-kira itu kan. Tapi mau menyerang langsung Pak Prabowo juga nggak akan produktif gitu loh. Karena memang pada saat itu yang memegang kekuasaan kan bukan Pak Prabowo. Itu kan sebetulnya yang mau disampaikan gitu loh. Jadi masih betul yang Anda katakan, masih narasinya sekjen ini. Itu fakta lain yang mendukung fakta bahwa ternyata di HUT itu kan nggak terjadi PLT kan, nggak digantikan atau di PLT kan seseorang yang lain, sekjennya ini. Sampai sekarang kan dengan status tersangka masih tetap Hasto Kristianto sekjen. Nah, ini yang dilihat juga dari sisi pemerintah, bahwa ini menu yang nggak bisa ditawar. Anda belum lakukan itu ya belum bisa ketemu. Tapi timeline-nya sampai Kongres, ya kira di April ya, mereka harus memutuskan juga, itu nggak bisa enggak gitu. Nah, saya kira dari sisi Mega sendiri, karena Hasto-nya adalah sepondan politiknya yang menggantikan Pak Taufik Kemas, jadi memang kalau memang arahnya mau ke oposisi, memang sosok ini masih diperlukan. Jadi bisa juga kita baca bahwa kalau begitu narasinya, kemungkinan besar memang akan mengambil posisi politik oposisi. Tapi yang nggak bisa ditawar adalah ya proses Hasto akan jalan terus, silahkan tetap sekjen, tapi dia ada di balik terali besi. Ujungnya akan ke sana. Nah, kembali ke Megawati lagi kan. Ya. Dan sudah kita saksikan bersama ya, jadi memang untuk situasi politik di dalam negeri sangat fleksibel dan sangat tidak bisa ditebak seperti yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana nih menurut Anda, apakah memang PDI Perjuangan sebaiknya merapat ke kubu Prabowo dengan masuk sepenuhnya ke dalam koalisi, atau justru sudahlah PDI Perjuangan jangan masuk ke dalam kubu Prabowo Subianto? Tentunya opini-opini Anda akan kami tampung, silahkan tuangkan di kolom komentar.